Okay, we discuss number 6, 7, 8, and 9. Yeah, but before we get the answer in this material, yeah, we have a dialogue between Adam and Newton. Yeah. There is an interview, and you'll find questions. Salah satu trik mengerjakan soal itu adalah lihat soalnya, baru cek di teksnya. Ya, itu kalau untuk mengerjakan soal. Namun kalau kamu, if you want to enrich your vocabulary, kalau mau menambah vocabulary, maka kamu harus baca teksnya dari A sampai Z. Kata-kata yang tidak diketahui kamu catat. Write on your notebook or on your book. Terserah ditulis mananya. Ya kan? Sekarang dari ya, from the dialogue between Adam and Newton, maybe there are some vocabularies that you don't know. Silakan bertanya. Ada yang mungkin kamu tidak tahu. Udah pakai Google Translate ini tidak paham Pak. Ini maksudnya bahasanya bingung nih Pak. Kasih waktu dulu. I give time. Raise your hand please. Ada yang bertanya? Raise your hand. Sudah? Tidak ada? Jelas semua? Jelas semua? Clear? Ya. Coba sekarang now number 6. Nomor 6. The question is, the virus of hepatitis C was discovered blah blah blah. Ya, before we get the answer, ya, I want to explain about the question, about the sentence. Di situ adalah the virus of hepatitis C. Kamu garis bawah, seret. Kamu garis bawah, underline. Then write S, itu subject. S subject. Was discovered, kamu garis bawah, seret. Itu verb pasif. Ya, ya. Kamu kotak was-nya. Was kamu kotak itu to be. Tuh atasnya discovered, kamu tulis verb 3, V3. Nah, dari situ kamu udah tahu polanya. Understand? Yes. Nah, pernah kan saya bahas pasif ya? Pernah enggak? Halo? Pernah semester kemarin ya kan? Atau pertemuan kemarin pernah ya? Tahun lalu ya? Ya pokoknya semester kemarin ya. Ya. Jadi pernah saya bahas tentang pasif. Dibuka itu catatannya. Pasif artinya itu di titik-titik. Berarti virus hepatitis C apa? Ditemukan. Bla 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 lah. Sekarang ada there are 5 answers there. A century ago, seabad yang lalu, in 1980s, 1980-an, Pak, kenapa kok ada akhirannya S? Anda bisa jawab? Kenapa kok 1980s ada akhiran S-nya? Why? Anda bisa jawab? Hah? Raise your hand please. Kenapa ada akhiran S-nya? 1980. 1980s. Hah? Karena tahun yang lalu. Oke, yang lain? Masa lampau. Yang lain? Kenapa kok ada S-nya? Hah? Nggak tahu.
Kalau misalnya ada books, ada book, ada books. I have a book, I have 2 books. Ada S-nya. Kenapa kok ada S-nya? Karena lebih dari 1. Begitupun ini. Ketika 1980s itu akhiran S, berarti itu ada lebih dari 1. Berarti 8 berapa? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Nah ini kita tetapi tidak tahu yang 8 berapa atau cuma sekitar. Nah, kisaran. Maka dalam bahasa Inggris gunakan S. Ya. Biasanya itu diambil tahun yang akhiran 0. Bukan 1985 85S. Tidak. Diambil yang akhiran 0. Kalau aku tahun piro ya lali pokoknya tahun piro ya pokoknya 90-an lah itu. Berarti 90-an bukan pokoknya 95-an lah. 95-an lah berarti sudah 95 loh. Ya kan? Understand? 1980s itu kenapa? Karena lebih dari karena itu kisaran sekitar. Sama ini in the 90s. In the 90s. Antara A, B, C ini jelas sesuatu yang berbeda. Ya kan? Ini jelas sesuatu yang berbeda, ya. In the 24th century, pada abad 21. Abad 21. Last decade. Dekade terakhir. Dekade itu berapa? 10 tahun terakhir. Nah, sekarang the question is the virus of hepatitis C was discovered bla bla bla. Ada yang bisa jawab? Apa jawabannya? A, B, C, D, E? Coba A, raise your hand please. A, Santiago. B, raise your hand please. B. C, raise your hand please. D, E, tidak ada. Saya nggak ngacung belas apa? Nggak jelas ya. Ya, tak punya pendirian. Yang benar adalah B. Dari mana kamu tahu itu benar? Dari kedua baca Alexa. Apa mas? Apa saya baca mas? Apa jenamamu? Marta. Ta. Baca ta. At the time of trying of the discovery hepatitis C in the 80s. The 80s. Terus it was a difficult task. Artinya, Anda tahu at the time of trying, pada waktu trying to discover, berusaha menemukan Hep C. Hep C itu singkatan dari hepatitis C. Waktu percobaan penemuan hepatitis C pada sekitar tahun 80s, 80-an, itu adalah sebuah tugas yang sulit. It was a difficult task. Jadi 1980s lah yang benar. Now, number 7. What is the key of U-turn sukses? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. What is the key for U-turn sukses? Apa kunci dari kesuksesan U-turn? A will to work and self-belief. A will di sini adalah artinya kemauan. Will itu artinya akan. Itu kalau sebagai model auxiliary. Tapi will berarti kemauan, keinginan, harapan apabila sebagai kata benda noun. A will itu ada a. Suatu kata diawali a itu kata benda seperti a book, a chair,
a student. Understand? Nah, a will to work and self belief. Self belief itu apa? Self confidence, kepercayaan diri. Hard work and persistence, kerja keras dan persisten. Persisten itu ketekunan, atau kalau misalnya tadi dari bahasa persisten itu tangguh kuat. Jadi karena dia, kenapa bahasa tekun itu? Jadi ketika dia mendapatkan kegagalan, dia mendapatkan hambatan atau cibiran atau gangguan, dia persisten. Pokoknya aku ini harus harus jadi. Itu persisten. Understand? A great vision and inspiration, pandangan yang besar dan inspirasi. Collaboration with other people, kerjasama dengan orang lain. High spirit and loyalty, semangat yang tinggi dan loyalitas. Loyalty itu loyalitas. Nah, pertanyaannya, key of success dari Houghton ini apa? Jawabannya apa? Angkat tangan, raise your hand. B, angkat tangan, raise your hand. C, raise your hand. D, raise your hand. E, raise your hand. B, why do you answer B? Dialog, apa kalimatnya? I was not very success and we worked very hard and so a lot of hard work and persistence was part of success story. Ya, and we work very hard, dan kita kerja keras. And so a lot of hard work, dan banyak kerja keras and persistent was part of our success story for sure. Merupakan bagian dari cerita sukses kita. Pasti itu, for sure, yakin. Nah, kalau bahasanya anak milenial, sumpah lo itu. Nah, tapi kalau orang Islam tidak boleh titik-titik sumpah. Terutama untuk melariskan barang dagangan, tidak boleh sumpah itu. Sumpah kula-kula esak meten. Oh, nggak oleh. Walaupun itu benar ya, apalagi salah. Ya. Sumpah lu. Nah, itu bahasa Betawi ya. Kan. Gue sumpahin lu jadi kodok. Nah, nggak boleh tuh. Sumpah apa itu yang baik tuh. Itu wablek. Tak sumpahi jadi presiden kapok. Nah, ya kan? Nah, itu. Didoakan yang baik. Where did Houghton work when he researched the virus? Di mana Houghton bekerja ketika dia research, meneliti virus itu? A, at a biotech company. B, at a microbiology lab. C, at a university in the USA. D, at the National Library. E, in a big hotel. Where? A, raise your hand. B, raise your hand. B, C, raise your hand. D, raise your hand. E, raise your hand. Biotech, dari mana biotech? Dialog mana, Mas? I was I was working for a biotech company in California. Jawabannya? Biotech company. Yep. Number 9. What is Houghton's project right now? A, analyzing human blood. C, cloning Hep C virus. Analyzing, analisis. Cloning, mengcloning. Developing. C, developing. Apa lagi? The Hep C medicine. D, discovering a new virus. C, testing Hep C vaccine. Sebelum dicari jawabannya, saya ingin menjelaskan semua pilihan di nomor 9 itu diawali dengan kata kerja ing, ialah analyzing, cloning, developing, discovering, testing, ya kan?
kata kerja ing apabila ditaruh di awal kalimat itu namanya gerund. Gerund, G-E-R-U-N-D, gerund. Apa itu gerund? Gerund itu adalah kata kerja ing yang dijadikan noun, kata benda. Verb ing yang menjadi noun. Itu namanya gerund, duduk jaran. Tulisannya untuk video ini ya, gerund, verb ing jadi noun. Ya, Pak tulisannya bener gimana? Nanti di videonya kalau tak kasih linknya ada. Menit keberapa ya? Nggak tahu menit keberapa ini. Sekitar 15. Yap. Pembahasan gerund banyak. Ada gerund sebagai non phrase atau sebagai subjek, sebagai objek itu ada, ya. Yang penting itu sebagai kata benda. Tapi ini bukan gerund ini. Ini analyze. Ini. Maaf ya. Di sini present participle. Nah, ini. Verb ing yang menjadi present participle. Jadi tadi gimana Pak? Nggak apa-apa tuh. Ya. Nah, ini ada dua fungsinya di sini. Verb ing sebagai non gerund, ada verb ing yang sebagai present participle, yaitu menunjukkan sedang terjadi. Kenapa disebut participle? Karena dia bukan sebagai kata kerja di sini, tetapi dia artinya sebagai kata kerja, sedang. Tapi tidak ada subjeknya ya kan? Langsung ing. Nah. Tapi ojo koyo bahasa Jawa. Kon apa? Ngising. Nah. Ing ono inge. Iki tak edit agak ya ono YouTube ya. Ya. Ya itu. Nah sekarang lanjut. Pilihannya mana? A, B, C, D. A angkat tangan, raise your hand. B, raise your hand. C, raise your hand. D, raise your hand. E, raise your hand. E, tes. Sekarang jawabannya yang C dari mana? Apa? It's time to have first break. Kalimatnya and then yang ini kalimatnya, and then of course the two big challenges were trying to find therapeutics for the virus, and that took a long time. Itu ya, menemukan terapeutik itu. Terapeutik itu terapi, berarti menemukan obat penangkal. Berarti C, mengembangkan obat hepatitis C. Oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.